Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Aini Mawadah, NIM 1801066014 dari kelas 7A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian selatan, berbatasan dengan Jawa Tengah bagian utara. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa revolusi, yaitu pada tahun 1946 sampai 1949. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi. Di antaranya itu ada upacara adat, pakaian adat, makanan tradisi, dan lain sebagainya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang upacara adat yang ada di Yogyakarta sendiri. Pertama itu ada upacara sekaten atau sakantenan, di mana upacara ini adalah salah satu budaya yang ada di Jogja yang dilaksanakan sudah bertahun-tahun yang lalu dan diperkirakan telah ada sejak Islam masuk ke tanah Jawa. Sekantenan ini dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Acara ini atau kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Puncak dari acara ini adalah Grebek Maulud, di mana pada Grebek Maulud ini masyarakat akan membawa hasil buminya kemudian mengadakan arak-arakan. Nanti arak-arakan tersebut akan memperebutkan hasil bumi yang dibawa oleh masyarakat. Grebek Maulud tersebut memiliki puncak acara di mana mereka akan memperebutkan hasil bumi yang telah dibawa oleh masyarakat, yang dipercayai apabila seorang tersebut mendapatkan hasil bumi seperti buah, sayur yang dibawa oleh masyarakat, maka akan mendatangkan kemakmuran dan kekayaan. Selanjutnya yaitu ada upacara adat siraman pusaka. Upacara adat siraman pusaka ini sesuai dengan namanya, di mana pada upacara adat siraman pusaka ini dilakukan kegiatan pembersihan terhadap benda-benda pusaka yang ada di Keraton Kesultanan. Upacara adat ini dilaksanakan pada bulan Syuro, yaitu pada hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Selain upacara adat tadi, terdapat juga upacara adat yang sampai saat ini masih dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu upacara adat Cupu Panjala. Upacara adat ini digelar pada setiap Pasaran Kliwon, yaitu pada penghujung musim kemarau dan dilaksanakan pada bulan Ruah. Masyarakat mempercayai bahwa gambar yang terlihat di dalam lapisan kain mori pembungkus cupu merupakan ramalan peristiwa setahun ke depan atau setahun yang akan datang, yang menyangkut keadaan sosial, keadaan ekonomi, lingkungan hidup, dan politik sekalipun. Selain upacara adat tadi, terdapat juga upacara labuhan atau labuhan Parangkusumo, di mana kebudayaan Jogja yang satu ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun yang lalu. Diperkirakan ketika Mataram Islam pada abad ke-14 sudah dilaksanakan. Kegiatan ini atau upacara adat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Puncak dari upacara adat ini yaitu melakukan doa dan syukuran di tempat-tempat yang diyakini memiliki roh nenek moyang, di mana kemudian dilakukan dengan membaca doa bersama-sama, yaitu doa-doa yang dibaca oleh umat muslim. Selanjutnya yaitu ada tumplak wajik, di mana pada upacara adat tumplak wajik ini adalah upacara yang menandai dimulainya penyusunan gunungan atau simbol sedekah dari raja kepada rakyatnya. Kemudian sedekah tersebut akan diberikan oleh raja kepada rakyatnya pada upacara grebek. Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengadakan 3 kali grebek dalam 1 tahun, di mana grebek Maulud, grebek Syawal, dan grebek besar yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa yang memiliki berbagai macam budaya. Tidak hanya dari upacara adat tadi, tetapi juga ada berbagai macam kesenian yang merupakan produk dari budaya sendiri. Salah satu dari kesenian yang ada di Jogja yaitu adalah Batik Jogja. Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa batik merupakan ciri khas negara Indonesia, khususnya di Jogja.
Batik menjadi karya seni yang tidak hanya sekedar goresan canting yang indah dipandang mata, tetapi juga memiliki berbagai ribuan makna. Batik merupakan salah satu budaya yang ada di Jogja yang dapat dikatakan sudah mendunia atau sudah go internasional. Banyak negara-negara yang ada di belahan dunia sudah mengetahui, bahkan sudah menggunakan batik sendiri, atau dalam istilahnya mereka sudah mengenal batik, kemudian mereka membeli berbagai macam model batik. Seperti negara-negara Asia, Amerika, Afrika, Eropa, sehingga terdapat salah satu jenis batik yaitu batik Giriloyo yang sampai saat ini sudah dikatakan sebagai salah satu batik yang go internasional atau dikenal sebagai batik yang sudah diketahui oleh orang-orang asing di belahan negara atau di belahan dunia. Kedua yaitu seni tari. Seni tari merupakan kebudayaan dari Jogja sendiri. Jogja merupakan salah satu kota yang menyediakan berbagai macam budaya, sehingga Jogja merupakan salah satu provinsi yang sangat terkenal dengan kekayaan budayanya. Tari merupakan suatu produk budaya yang ada di Jogja dan sampai saat ini masih dapat dinikmati oleh orang-orang Jogja, bahkan orang-orang asing yang datang ke Jogja. Berbagai macam seni tari yang ada di Jogja, yaitu salah satunya ada tari Saripi Sangupati, di mana tari Saripi Sangupati ini merupakan tarian keraton pada masa lalu yang disertai dengan gamelan, dengan gerak tari yang lembut dan indah menawan hati. Yang kedua yaitu ada tari Bedaya, di mana tari ini merupakan tarian khas Yogyakarta yang dimainkan oleh 9 anak putri yang berirama lemah gemulai dan menjadikan gamelan sebagai instrumen utamanya. Selain seni tari dan batik, terdapat juga kesenian yang ada di Jogja dan merupakan sebuah produk dari budaya sendiri, yaitu sendra tari. Sendra tari adalah gabungan dari tari dan drama, di mana salah satu sendra tari yang paling terkenal di Jogja hingga mancanegara yaitu sendra tari Ramayana. Sendra tari Ramayana adalah gabungan dari seni tarian dan seni drama yang dipertontonkan tanpa menggunakan dialog, namun tetap menceritakan tentang cerita Ramayana secara apik. Secara singkat, sendra tari Ramayana ini menceritakan tentang perjuangan Sri Rama untuk menyelamatkan istrinya, yaitu Dewi Sinta yang telah diculik oleh Rawahana. Sendra tari ini sangat terkenal tidak hanya di Jogja dan Indonesia, tapi juga sudah banyak dipertontonkan oleh negara-negara tetangga seperti negara Malaysia, negara Kamboja, negara Thailand, negara Laos, dan negara-negara lain yang mempertontonkan sendra tari Ramayana sebagai suatu kesenian seperti negara India dan negara Sri Lanka. Selanjutnya yaitu ada wayang kulit. Sesuai dengan namanya, wayang kulit adalah wayang yang berbahan dasar atau dibuat dengan kulit hewan, seperti kulit kerbau dan kulit sapi. Tujuannya yaitu untuk membuat wayang menjadi tahan lama dan tidak cepat rusak. Wayang kulit merupakan salah satu budaya yang ada di Jogja dan sampai saat ini masih dipertontonkan, di mana pada wayang kulit ini dipertunjukkan dengan cerita penayangan seperti Ramayana dan Mahabharata. Karir wayang kulit di Indonesia sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia saja atau di Jogja saja, melainkan sudah mendunia, di mana wayang kulit banyak dimainkan atau banyak dipertontonkan di negara-negara lain. Selain itu, cerita yang dimainkan oleh wayang kulit berkesan cerita yang diulang-ulang, seperti cerita tentang Gatot Kaca, cerita tentang Petruk, dan cerita tentang Dewa Ruci. Kekayaan budaya yang ada di Yogyakarta tidak terlepas dari salah satu budaya yang ini, yaitu rumah adat. Selain dari upacara adat dan kesenian yang merupakan dari produk dari budaya tadi, terdapat juga rumah adat yang ada di Jogja. Rumah adat di Jogja itu seperti apa sih? Rumah adat di Jogja dinamakan sebagai Bangsal Kencono Keraton Yogyakarta, di mana Bangsal Kencono ini adalah sebuah bangunan khas seperti pendopo. Nah, banyak yang mengatakan bahwa bentuk dari Bangsal Kencono ini sangat mirip dengan rumah joglo. Tetapi yang membedakan antara Bangsal Kencono dengan rumah joglo yaitu Bangsal Kencono memiliki halaman yang lebih luas dan dipenuhi dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan.
Seperti yang kita ketahui, banyak sekali budaya-budaya di Jogja yang diadopsi kemudian menjadi suatu karya seni yang bersifat kontemporer. Nah, karya seni yang bersifat kontemporer ini kemudian ditampilkan dalam pergelaran-pergelaran seni besar atau pergelaran-pergelaran acara yang ada di Jogja. Salah satu contohnya adalah seni musik campur sari. Setelah ditilik balik, seni musik campur sari berasal dari salah satu kesenian yang ada di Jogja, yaitu seni karawitan. Seni karawitan adalah sebuah seni tarik suara yang menggunakan gamelan sebagai instrumen utamanya. Nah, seni karawitan ini kemudian diadopsi dan kemudian menjadi sebuah budaya atau menjadi sebuah kesenian yang baru yang disebut dengan musik campur sari atau musik kontemporer. Selain budaya-budaya tadi, terdapat juga pakaian adat yang digunakan oleh penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Pakaian-pakaian adat ini sering dipakai oleh masyarakat Jawa. Pakaian adat yang dipakai laki-laki bernama kain jurik, baju surjan, dan belangkon. Sedangkan untuk perempuan itu menggunakan kain jurik sebagai bawahan, kebaya yang terbuat dari ludru, terbuat dari sutra, dan terbuat dari bahan-bahan lainnya. Kemudian menggunakan konde yang dipercantik dengan tusuk konde berwarna emas dan dipercantik kembali dengan bros. Selain itu, terdapat alat musik dan makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Alat musiknya itu dapat berupa kerumpiung, gejong lesung, peking, kempul, gambang, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan khas di daerah Jogja itu adalah, benar sekali, gudeg. Gudeg adalah makanan khas Jogja yang berbahan dasar dari sayuran nangka yang dibumbui dengan bumbu yang berciri khas manis yang kemudian menjadi makanan khas daerah Jogja sendiri. Selain itu terdapat juga bakpia dan makanan-makanan lain yang bisa kita temui ketika kita berada di Jogja dan sudah menjadi makanan adat atau menjadi makanan khas di daerah Jogja sendiri. Sekian video dari saya, Nuril Aini Mawada, tentang budaya-budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu salah satu provinsi di Pulau Jawa. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.